Globalisasi digambarkan sebagai sebuah proses menyatunya berbagai negara, bangsa, ke dalam sebuah perkampungan dunia. Hubungan antar negara bangsa tidak lagi terhalang oleh sekat-sekat geografis. Teknologi komunikasi telah memajakan umat manusia dari berbagai belahan dunia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Dalam situasi demikian, bahasa menjadi piranti maha penting dalam konteks pergaulan global. Hampir bisa dipastikan, bahasalah yang menjadi kunci komunikasi untuk membuka sekat-sekat geografis ketika dunia terus bergerak ke dalam pusaran dan arus global. Persoalan sekarang, bagaimanakah posisi bahasa Indonesia di tengah perubahan global? Haruskah bahasa Indonesia menutup diri dari pengaruh asing agar unsur-unsur budaya, jati diri, dan kepribadian bangsa tidak lagi terkontaminasi dan tereduksi oleh kultur asing? Harus bahasa Indonesia tidak lagi bersikap ramah terhadap proses akulturasi budaya antar bangsa ketika fenomena gegar budaya dicemaskan akan mengancam dan menggerus nilai-nilai kesejatian diri bangsa? Sebagai bagian dari masyarakat yang hidup di tengah perkampungan dunia, bangsa kita mustahil akan sanggup menutup diri dari pengaruh asing, termasuk dalam ranah kebahasaan. Bahasa sepanjang masih dijadikan sebagai media komunikasi, dengan sendirinya akan terus mengalami proses adaptasi budaya. Ia akan terus berproses mengikuti dinamika dan semangat zaman seiring dengan perkembangan peradaban yang memulainya. Ini artinya, bahasa Indonesia harus lentur dalam menghadapi perubahan global yang mustahil ditolaknya. Nilai-nilai primordial sempit dengan dalih untuk mempertahankan jati diri bangsa di tengah gempuran budaya global. Dalam konteks demikian, tidak bisa dijadikan sebagai apologi dan benaran untuk menolak anasir-anasir bahasa asing. Bahasa Indonesia justru akan terjebak ke dalam perangkap keterasingan di tengah kancah pergaulan dunia apabila bahasa Indonesia gagal memposisikan diri sebagai bahasa yang lentur dan adaptif terhadap perubahan. Proses akulturasi dan asimilasi budaya merupakan proses yang wajar ketika terjadi dalam dinamika komunikasi global. Proses saling mempengaruhi dan dipengaruhi akan terus terjadi dalam pergaulan antar bangsa secara simultan dan terus-menerus. Kearifan zamanlah yang akan menjadi filter utama dalam menilai apakah proses akulturasi budaya itu sesuai dengan ranah kepribadian bangsa atau tidak. Dalam konteks kebahasaan, proses akulturasi dan asimilasi budaya agaknya juga tak bisa ditolak sepenuhnya. Bahasa Indonesia tak bisa selamanya menutup diri dari pengaruh asing. Fakta justru membuktikan bahwa kosakata bahasa Indonesia menjadi amat kaya karena sentuhan pengaruh asing yang secara perlahan-lahan mengalami proses adaptasi. Sehingga istilah serapan tak lagi terkesan sebagai sesuatu yang asing. Seiring dengan peran Indonesia di tengah kancah perubahan global, bahasa Indonesia idealnya makin terbuka, lentur, dan adaptif terhadap istilah-istilah asing. Kalau memang ada padanan yang tepat untuk menggantikan istilah-istilah asing tersebut, ada baiknya segera dimasyarakatkan penggunaannya, sehingga tidak sampai terjadi padanan kata tersebut justru terkesan lebih asing daripada istilah asing itu sendiri. Kita pernah memiliki pengalaman buruk akibat kelambanan dalam memasyarakatkan penggunaan padanan kata terhadap istilah-istilah asing. Para penutur justru terasa lebih akrab dengan istilah asing itu sendiri ketimbang padanannya seperti relatif, nisbi, panggah, penat, mangkus, dan sangkil. Kalau mau jujur, penutur bahasa Indonesia lebih mengenal kata-kata relatif, konsisten, relevan, efektif, atau efisien ketimbang kata nisbi, panggah, penat, mangkus, atau sangkil. Dalam konteks demikian, agar perkembangan bahasa Indonesia lebih dinamis di tengah perubahan global, diperlukan sikap selektif dalam menjaring kata-kata padanan. Tidak semua kata serapan dari bahasa asing dipaksakan dicarikan kata padanan dalam bahasa Indonesia. Kalau pada kenyataannya, kata padanan tersebut terasa lebih asing dan tidak pernah digunakan dalam peristiwa tutur sehari-hari, baik dalam ragam lisan maupun tulisan. Sikap selektif semacam ini juga amat diperlukan dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan.
Pasal 44, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Semoga bahasa Indonesia makin berkembang secara dinamis seiring dengan perkembangan peradaban global yang terus menawarkan perubahan-perubahan.